Manchester City merayakan kemenangan derby 3-0 mereka atas United, seolah mereka memenangkan gelar. 2 gol dari Erling Haaland dan 1 dari Phil Foden memberi tim tamu mendapat 3 poin di Old Trafford, menjaga mereka tetap sejajar dengan Tottenham dan Arsenal di puncak klasemen Liga Premier. Rasmus Højlund dinilai menjatuhkan Rodri dan menariknya hingga terjatuh di kotak penalti pada menit ke-24 pertandingan di Old Trafford. Haaland mengeksekusi penalti sebelum menambahkan gol keduanya 4 menit memasuki babak kedua. Phil Foden menambahkan gol ketiga City 10 menit menjelang pertandingan usai. Para pemain City merayakannya dengan liar di ruang ganti Old Trafford, dengan waktu seminggu untuk mempersiapkan diri menghadapi Bournemouth pada hari Sabtu. Rekaman yang diposting oleh Jeremy Doku di media sosial menunjukkan tim melompat-lompat dan meneriakan, "Juara lagi, ula-ula." Ini menyoroti tingkat kepercayaan diri yang tinggi di kubu Pep Guardiola saat ini, serta keinginan alami untuk merayakan kemenangan besar di kandang rival. Di masa tambahan waktu, winger MU, Anthony, mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran keras terhadap Doku, setelah melakukan tackle keras di pergelangan kaki pemain sayap tersebut. Pasangan ini saling bersitegang setelah tackle buruk di masa tambahan waktu, yang membuat pemain Brasil itu mendapat kartu kuning. Kekalahan MU dari City memang sudah diperkirakan. Tetapi keputusan Erik ten Hag yang aneh jadi disorot tajam. Manajer Manchester United memainkan Jonny Evans berduet dengan Harry Maguire. Padahal Rafael Varane fit dan bisa diturunkan di pertahanan tengah melawan Manchester City. Berbicara setelah pertandingan, Ten Hag mengungkapkan mengapa Varane dibiarkan di bangku cadangan. Juru taktik asal Belanda itu mengaku mewaspadai tekanan tinggi dari The Citizens dan tak ingin memainkan Harry Maguire dari sisi kiri bek tengah. Maguire lebih baik di sisi kanan terutama melawan tim-tim dengan tekanan tinggi, dan rencananya adalah turun tangan untuk meniadakan ancaman dari Julian Alvarez. Menghadang Alvarez dan mendapatkan Sofyan Amrabat di posisi lebih tinggi. Untuk meredam tekanan mereka dan itulah alasannya. Para pundit dan fans jelas tak setuju, Ten Hag seharusnya memulai dengan Varane dalam derby. Dengan performa bagus Maguire, itu adalah pilihan yang tepat, tetapi fans masih lebih suka dia berpasangan dengan Varane daripada Evans, yang tidak lagi dalam kondisi prima. Maguire mengalami pertandingan yang sulit dalam derby dan dia tidak tertolong oleh Evans, yang lebih mengecewakan. Pemain Irlandia Utara itu gagal memenangkan satu pun duel darat dan udaranya. Dia kehilangan penguasaan bola sebanyak 9 kali dan gagal mencatatkan satu pun tackle sukses. Evans tidak bisa disalahkan karena dia sedang berada di masa senja karirnya. Ten Hag seharusnya mengikuti pengalaman Varane, yang merupakan bek yang jauh lebih baik dibandingkan Evans. Ten Hag sepertinya terlalu fokus pada taktik dan mengabaikan kombinasi yang tepat. Sergio Reguilon juga seharusnya menjadi starter di bek kiri, bukannya Victor Lindelof. Mantan bek berpengalaman di Liga Premier, Alan Hutton, berpikir bahwa Erik ten Hag akan diberi waktu untuk membalikkan keadaan di Manchester United karena tekanan yang terus meningkat. Ten Hag bisa dibilang menghadapi tantangan terbesarnya sebagai bos MU, karena timnya saat ini duduk di urutan ke-8 dalam tabel Liga Premier, setelah mengalami salah satu awal musim terburuk mereka. Bisikan seputar masa depan Ten Hag semakin meningkat akhir-akhir ini, terutama dengan kedatangan Sir Jim Ratcliffe ke klub tersebut. Meskipun MU jauh di bawah ekspektasi sejauh musim ini, Hutton berpendapat bahwa Ten Hag memiliki kredit yang cukup baik untuk melewati masa sulit ini. Ia membangun sesuatu dari bawah ke atas dan itu membutuhkan waktu. Terlebih di awal musim ini Ten Hag nyaris memainkan tim darurat dengan begitu banyak pemainnya yang cedera. Bahkan seorang Pep Guardiola pun tak akan mampu mengubah keadaan dengan tim yang dimiliki Erik ten Hag saat ini. Namun ke depan jika hasilnya mengecewakan dan akhirnya tidak diterima di Eropa, maka mereka mungkin akan berupaya mengubah nasib Ten Hag.
di klub-klub besar akan sulit jika manajer tidak memenangkan pertandingan. 3 pertandingan Liga Premier MU berikutnya adalah melawan Fulham, Luton, dan Everton. Jika MU tidak keluar dari pertandingan itu dengan poin yang pantas, Ten Hag bisa saja berada dalam masalah. Penjaga gawang MU, Andre Onana, menyalahkan kegagalan timnya membaca permainan dengan baik sebagai alasan utama keterpurukan mereka melawan Manchester City. Onana memiliki performa pribadi yang cemerlang dan merupakan salah satu dari sedikit pemain yang dapat mengatakan bahwa mereka melakukan tugasnya sangat baik. Dia melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang membuat United tetap bertahan dan menjaga skor agar tidak memalukan. Setelah awal yang sulit dalam hidup di United, tampaknya Onana sedang dalam perjalanan untuk akhirnya membalikkan keadaan dan menunjukkan mengapa Erik ten Hag menghabiskan banyak uang untuk memboyongnya dari Inter Milan. Pemain Kamerun itu mengatakan setelah peluit akhir berbunyi, "Ini bukan yang kami inginkan. Kami menghadapi lawan yang sangat bagus dan sayangnya, kami tidak membaca permainan. Sebagai Manchester United, kami mencoba untuk siap di setiap pertandingan, tetapi ada beberapa momen penting merugikan kami, seperti penalti. Saya bukan orang yang memutuskan penalti, dan kami harus menerima keputusan wasit. Gol pertama adalah momen penting dan sejak saat itu kami kalah." Manajer Manchester United, Erik ten Hag, telah meminta para penggemar klub untuk mendukungnya meskipun awal musim mereka mengecewakan. United mengawali pertandingan dengan baik, namun dibuat gelisah dengan hadiah penalti besar kepada City pada menit ke-25, ketika Rasmus Højlund dinilai menarik Rodri di area penalti sebelum Erling Haaland mengonversinya. Di babak pertama, rencana permainan berjalan sempurna. Hanya penalti yang mengubah permainan. United bermain sangat baik, bertahan dengan sangat baik, menutup ruang, menekan, dan menjauhkan City dari gawang sendiri. Hanya satu penyelamatan besar yang dilakukan Andre Onana, peluang hampir tak mereka ciptakan. United juga punya peluang. 2 atau 3 terobosan bagus, tapi tidak memanfaatkannya. Namun performa United merosot di babak kedua, sangat buruk dan seperti putus asa. Dan City menggandakan keunggulan pada menit keempat ketika Haaland mencetak gol melalui sundulan. Ten Hag menarik keluar Rasmus yang dinilainya kelelahan bermain di setiap pertandingan dan tidak terbiasa dengan hal itu. Kalah dalam derby sungguh mengerikan. Manchester United harus bangkit dan menjalani pertandingan berikutnya. Pada hari Rabu, United melanjutkan perjuangan mempertahankan gelar di Piala Carabao dengan pertandingan putaran keempat melawan runner-up musim lalu Newcastle United di Old Trafford.